pada tanggal 22 itu ketika tidak layak fungsi lagi pasar tersebut, PUPR tidak segera mengambil tindakan untuk merobohkan ataupun menutup gitu, Ya. seperti itu. Tentu saja memang merobohkan suatu bangunan itu ada diatur tata caranya melalui peraturan. Salah satu yang harus kita lakukan adalah menyusun rencana teknis pembongkaran. Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, Sobat Memerindu, sesudah tadi kita podcast dengan Pak Zul Hidayat, Kadis PUPR Kota Tanjung Pinang. Sesudah itu saya menghubungi tadi salah satu teman saya dari Komisi 2 dan sudah hadir di depan saya. Aku panggil kakak ya, biar agak kompak kita. Gimana? Panggil nama aja nggak sih seperti biasa? Ya, di depan saya sudah ada Rini Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ria. Iya, cantik banget ya pada malam hari ini. Tapi tetap Sama juga kayak Bu harus Ria. hijau-hijau ya. Apa nih? Hijaunya nggak boleh dihilangin, dia identitas gitu kan. Sama kayak Bu Ria. Ini lama-lama jadi candaan. Nah, Kak Rini, aku panggil kakak lah. Kak, tadi Ria tuh sudah nge-podcast dengan Pak Zul Hidayat dan Pak Kadis ya? Ya, Pak Kadis, dan dia sudah banyak memaparkan mengenai kejadian robohnya gedung ataupun bangunan pasar ikan yang terjadi pada tanggal 21 Februari dan 5 Maret kemarin. Nah, responnya dari teman-teman, kebetulan teman-teman Komisi 2 nih adalah mitra dari BUMD dan Disperindak ya. Iya, benar sekali. Bagaimana respon dari teman-teman Komisi 2 nih? Kan masyarakat tuh pada pengen tahu apa sih yang dilakukan anggota DPRD gitu. Benar. Baik, jadi kami dari Komisi 2, saya malam ini mewakili Komisi 2 seperti itu ya. Kami semua merasa prihatin lah yang pertama. Tentunya dengan kejadian yang menimpa Tanjung Pinang beberapa waktu yang lalu. Kalau kemarin itu pada saat kejadian sudah ada langsung dari Komisi 2 yang langsung turun ke lokasi kejadian. Teman-teman yang lain Iya, juga teman-teman ya? yang lain juga. Jadi ada gabungan dari Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3. Nah, itu yang langkah awal ya kemarin yang sudah dilakukan. Siap. Nah, selanjutnya untuk ke depan insya Allah ini akan kami agendakan untuk pemanggilan terhadap OPD-OPD terkait yang memang terlibat langsung di dalam pengelolaan pasar di Kota Tanjung Pinang itu sendiri. Nah, ini kan sangat menarik nih di lapangan, Kak. Bagaimana pandangan Kakak terhadap kondisi yang terjadi tersebut? Siapa nih sebenarnya yang paling pas melakukan sebuah miss lah kita bilang, kesalahan ataupun kelalaian? Kalau mau dikatakan kelalaian ya, itu ya sebenarnya gimana ya mau disampaikan, itu kan pihak pengelolanya sendiri adalah BUMD Kota Tanjung Pinang begitu kan. Nah, yang mana memang yang menjadi pihak pengelola dari pasar itu sendiri adalah BUMD gitu. Nah, jadi kalau misalnya boleh kita sampaikan siapa yang bertanggung jawab lah ya dalam permasalahan ini, tentu pihak dari BUMD sendiri sebagai pengelola. Karena memang yang tahu kondisi dan keadaan dari pasar itu sendiri layak atau tidaknya kan juga pasti BUMD sudah bisa nih mengira-ngira bagaimana gitu kan. Apalagi sebelum kejadian besar kemarin beberapa waktu lalunya itu sudah ada kejadian yang bagian dalamnya itu yang sudah roboh duluan gitu. Nah, harusnya itu kan sudah menjadi peringatan pertama ya bagi pihak pengelola gitu. Yap. Nah, pasti juga masyarakat menunggu-nunggu langkah-langkah ke depannya selain pemanggilan dari mungkin mitra-mitra yang terkait untuk pembahasan lanjutan yang akan dilakukan. Apa saja yang akan teman-teman lakukan dari Komisi 2? Ya, yang akan kami lakukan selain pemanggilan terhadap OPD-OPD terkait, yaitu
pengawasan ya, pengawasan yang mungkin nanti ke depan akan lebih kita tingkatkan lagi. Karena di sini kan juga melibatkan Disperindak, di mana yang menjadi apa ya, subjek utama di pasar itu sendiri kan adalah pedagang begitu kan. Nah, jadi bagaimana ke depan kita akan memastikan ketika para pedagang itu sudah dipindahkan atau direlokasi tempat berdagangnya, nah itu bisa berjalan tetap seperti sebagaimana mestinya gitu. Nah, menurut kakak relokasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pengelola pada saat ini sudah tepat atau masih harus ada masukan lagi? Kalau untuk pemindahan lokasi berjualan itu memang sudah sangat tepat untuk saat ini ya, melihat kondisi pasar yang memang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan tempat transaksi untuk jual beli begitu. Nah, ini yang saya mau tanya, apakah ada aspirasi ataupun masukan dari masyarakat yang masih mengatakan kami tidak dapat tempat gitu? Ada nggak aduan-aduan yang seperti itu yang kakak dengar di luar sana seperti itu? Kalau aduan seperti itu pasti ada begitu ya, mengingat kapasitas pasar yang baru kan juga untuk lokasinya belum sangat maksudnya belum bisa menampung untuk semua begitu. Tetapi saya yakin dengan berprosesnya ini berjalannya waktu pasti semuanya akan bisa dibenahi dengan baik begitu. Hanya memang karena ini memang kejadiannya sangat mendadak, kemudian belum ada nih persiapan atau keinginan pindah dari pedagang yang tadinya berjualan di tempat awal, ketika di tempat baru pasti tentu membutuhkan semacam penyesuaian begitu ya, baik ya dari pemilihan tempat, kemudian ya itulah masih membutuhkan penyesuaian begitu. Masukannya, dorongannya ke pihak Disperindak dan BUMD itu kira-kira seperti apa? Kalau untuk BUMD sendiri Dari Komisi 2 lah, iya, secara dari umum Komisi aja 2. gitu. Iya. Kalau dari BUMD sendiri yaitu tentu bagaimana yang pertama lah ya, tanggung jawab dulu nih untuk untuk kondisi atau keadaan yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu begitu ya, dimana di situ kan juga kita tahu ada korban yang sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit begitu kan. Kemudian kalau untuk pengelolaannya sendiri mungkin ketika nanti pasar yang baru ini sudah ditempati, maka pengelolaannya juga mungkin harus lebih diperbaiki lagi begitu. Jadi agar pedagang pun yang sudah pindah ke pasar yang baru ini merasa nyaman gitu berjualannya gitu. Ya, artinya mereka gimana di tempat yang relokasi yang baru harus tetap diperhatikan seperti Iya, itu. tentu tetap harus diperhatikan. Karena begini, pedagang ini kan mungkin di awal itu tidak mau mereka pindah ke tempat yang baru karena gini loh, mereka merasa pelanggan ini sudah tahu loh lokasi di mana tempat mereka belanja gitu. Nah, tentu kalau misalkan mereka sudah pindah ke tempat yang baru masih perlu penyesuaian ini kan, karena ya itu tadi lah. Ya, dengar-dengar Kak Rini kemarin pas kejadian sempat juga menjenguk korban-korban. Gimana ceritanya pada waktu itu? Iya, benar sekali. Jadi pada pagi saat kejadian saya memang tidak bisa langsung turun ke lokasi kejadian karena ada kegiatan lain waktu itu ya. Nah, tapi malamnya saya menyempatkan diri untuk menjenguk dua korban yang memang dirawat di rumah sakit ya, walaupun memang rumah sakitnya berbeda waktu itu ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit umum daerah itu seorang ibu muda yang masih hamil, waktu itu usia kehamilannya 7 bulan ya. Dan kalau berdasarkan dari cerita beliau itu ketimpa motor di punggungnya dan di kakinya begitu. Nah, sedangkan yang korban yang dirawat di RSHL itu seorang anak ya, masih balita, itu patah 2 jari tangannya. Nah, itu merupakan ponakan dari si ibu yang hamil tadi. Iya, berarti masih keluarga Iya, ya. masih keluarga. Nah, apakah pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah melakukan kewajibannya terhadap korban-korban ini? Iya, kalau dari hasil dialog saya kemarin dengan korban-korban, kalau yang dari ibu hamil itu mengatakan bahwa Pemkot Tanjung Pinang yang menanggung gitu ya. Bahkan kemarin pada saat saya datang menjenguk juga itu berpas-pasan dengan Pak Dirut BUMD ya waktu itu. Mereka juga lagi jenguk? Iya, mereka juga lagi jenguk. Kemudian untuk yang anak balita itu saya komunikasi dengan orang tuanya, dan karena kalau yang agak serius itu sebenarnya yang anak balita itu.
ketika patah 2 jari tangan itu kan kejadian di hari Sabtu. Mm-mm. Nah, Bu Wali Kota ya waktu itu sudah langsung menghubungi pihak RSAL untuk minta dioperasi segera hari Sabtu itu. Nah, tetapi dikarenakan pada hari Sabtu itu kebetulan dokter spesialis tulangnya ya lagi nggak di tempat, jadi diundur di hari Senin gitu. Nah, menurut orang tua dari si korban juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang yang menanggung semua biaya perobatan dari si korban. Iya. Berarti menurut pandangan kakak, pemerintah sudah melakukan kewajibannya lah ya Iya, terhadap sudah. korban-korban Iya. yang ada di tempat itu. Nah Kak Rini, penutup nih untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang biar mereka merasa yakin dengan Komisi 2 terkhusus nih sebenarnya untuk semua anggota DPRD, tetapi di sini khusus untuk Komisi 2. Kira-kira kapan nih akan dilakukan pemanggilan, bukan pemanggilan ya, kayak RDP ya, terhadap kepada mitra-mitra? Apakah akan dipanggil juga korban-korban atau si pedagang? Ada kemungkinan ke hal sana nggak gitu? Jadi kalau untuk seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ke depan planning kita akan seperti itu begitu kan. Nah, kami sebagai Komisi 2 yang memang membidangi termasuk salah satunya itu bidang mitranya itu Disperindak dan juga BUMD, ke depan akan memanggil juga termasuk dengan perwakilan dari pedagang di pasar itu, sama seperti RDP yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya untuk pedagang Bintan Center. Nanti konsepnya akan sama seperti itu juga. Nah, yang mana ya itulah salah satu fungsi dari kita DPRD ini kan sebagai pengawasan ya. Iya. Nah, disitulah kami menggunakan tugas kami sebagai legislatif ya untuk melakukan pengawasan. Karena kakak barusan menyebut ada namanya Bintan Center tuh, Iya. Kak. Saya agak ini nih, pandangan kakak bagaimana kondisi pasar tradisional di kota kita? Apakah perlu penambahan atau seperti apa pandangan kakak secara pribadi? Kalau dikatakan perlu penambahan, sebenarnya pasar yang ada sekarang ini sudah mencukupi begitu ya. Hanya memang memerlukan apa ya, peningkatan sih dalam beroperasinya gitu. Jadi ya tadi itu ada pihak pemerintah, kemudian pihak pengelola dan juga pihak pedagang gitu. Karena kan tujuannya pasar ini kan ya perputaran ekonomi di sana gitu kan. Perputaran ekonomi, kemudian ada di situ ada pedagang, kemudian ada juga masyarakat. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme. Nah, jadi bagaimana ke depan ini kan simbiosis mutualisme ini dapat lebih besar lagi gitu loh, manfaatnya yang kita rasakan. Oke, closing statement lah Kak untuk masyarakat biar merasa tenang. Ini nih DPRD akan melakukan A, B, C, dan D. Baru ke pemerintah apa yang akan menjadi masukan kakak secara pribadi. Closing statement untuk dua hal itu. Satu untuk masyarakat, satu lagi untuk pemerintah. Baik, jadi untuk masyarakat, pesan saya, kami dari DPRD ini juga tidak tinggal diam dengan apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa duka yang masyarakat rasakan itu juga yang kami rasakan ya. Nah, kemudian untuk pemerintah ini akan menjadi tugas kita bersama, baik eksekutif maupun legislatif, untuk ke depan lebih memperhatikan di mana saja titik-titik bangunan-bangunan yang merupakan fasilitas umum yang harus kita prioritaskan, dan saya yakin ke depan legislatif dan eksekutif akan mampu bekerja sama dengan baik demi kenyamanan masyarakat semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rini untuk waktunya yang sungguh berharga ini. Pastinya masyarakat sesudah menonton dua tokoh kita tadi, yang pertama Pak Zulhidayat sebagai Kadis PUPR dan kedua kakak sebagai anggota legislatif, masyarakat akan semakin tenang, dan lewat pernyataan kakak juga pemerintah dan di dalamnya eksekutif dan legislatif harus harmonis untuk menyelesaikan ini. Harapan kami penonton Memorindo, juga saya pribadi, harapannya itu bisa tereksekusi dengan benar. Amin. Oke, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, terima kasih juga Kak Ria. Siap. Say goodbye untuk penonton Memorindo. Terima kasih sudah mampir ke ruangan Rindu.